Tadi kita sudah mendengarkan panjang lebar bagaimana kapasitas dan kemampuan masing-masing cawapres yang akan berlaga di 2024 nanti. Dan kita perlu ingat Pilpres 2024 akan juga memperebutkan suara milenial. Nah makanya penting juga nih malam hari ini Bapak-Bapak kita mendengarkan suara dari adik-adik kita. Saya mulai dari sebelah sini ada tadi Dewi, yang namanya Dewi. Silahkan Dewi, kira-kira apa yang mau ditanya Dewi? Baik, terima kasih pertanyaan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Aisyah, mahasiswa Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pertanyaan saya, sebagai juru bicara dari ketiga capres dan cawapres, apa strategi kampanye dari masing-masing paslon untuk mengget suara anak muda selain melalui media sosial, dan kiranya isu atau program terobosan apa yang sudah disiapkan untuk generasi muda? Terima kasih. Nah ini menarik nih, realnya apa nih? Program apa yang disiapkan untuk anak-anak muda? Dari Semi dulu. Ya, yang pertama pastinya kebebasan berpendapat. Selama ini dari kita masih menggunakan istilah Konoha, ya. Ini adalah bukti bahwa kita masih belum bebas berpendapat. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ada bantuan-bantuan untuk olahraga, Mbak, yang pertama. Di Jakarta, Pas Anies pernah melakukan hal itu dan fokus di hal itu. Yang ketiga tentang pendidikan. Pendidikan ini memang penting untuk kita bisa memberikan pendidikan gratis untuk dari TK malah sampai dengan pendidikan tinggi. Yang keempat, lapangan pekerjaan. Sekarang itu kan lapangan pekerjaan sangat sulit. Itu yang menjadi fokus untuk bisa membuka. Apalagi kalau udah capek-capek cari kerja, begitu udah apply, bersaing dengan yang lain, yang masuk katanya orang dalam. Kan gak enak juga kayak gitu, ya nggak? Okay. Ada orang yang punya jaringan ke, ya anaknya siapa gitu kan. Itu yang memang harus diperangi dan harus kita bisa selesaikan sih. Oke, itu yang akan disentuh dari anak-anak muda ya. Oke, Bung Ciko, apa yang akan disentuh? Jadi yang pasti belasan juta tenaga kerja baru. Ya, lapangan tenaga kerja untuk teman-teman mahasiswa. Itu selalu yang dipikirkan. Saya juga punya putra-putri yang ada di sudah lulus kuliah maupun sedang berkuliah. Nah, nomor satu yang dipikirkan itu, gue kerja di mana. Nah, itu pasti yang kita pikirkan. Belasan juta lapangan tenaga kerja baru. Di luar itu juga kita pledge, kita berjanji setiap keluarga di Indonesia punya satu sarjana. Okay. Jadi itu harus kita wujudkan. Satu sarjana di setiap keluarga, minimal. Nah, di luar itu anak-anak muda kita tahu sangat concern dengan hal-hal yang sifatnya dekat dengan lingkungan. Nah, kita akan memajukan green economy, blue economy. Green economy kan ekonomi berbasis lingkungan, okay. Blue economy berbasis ocean atau laut, ekosistem laut dan lain-lain. Dan kita akan memfokuskan riset dan inovasi. Nah, ini juga concernnya anak muda. Oke. Selanjutnya, Bung Fahri. Ya, kalau pertanyaannya apa strategi untuk menggait kaum muda dan suara kaum muda dan milenial, strategi besarnya adalah menghadirkan kaum muda dan milenial itu sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Oke. Representatif itu, ya, ada perwakilan anak muda strateginya. Dan orang ini, anak muda yang punya prestasi sebagai wali kota yang dia bangun maju, nanti akan menjadi pemimpin bagi generasi ini, berkeliling dan bertemu dengan mereka, menghidupkan harapannya bahwa masa depan mereka cerah dan gemilang di hari-hari ke depan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ini dicatat baik-baik ya adik-adik ya, jualannya tadi masing-masing mana yang paling mengena di hati. Oke, tadi kalau dari sebelah sini udah, dari sebelah sini boleh. Ada Nita ya, Nita mau nanya apa? Nita silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Nita Hairina, saya mahasiswi dari Universitas Bakri. Dan pertanyaan saya ini berhubungan dengan salah satu statement yang disampaikan oleh pihak cawapres Bapak Mahfud MD. Di mana di awal dinyatakan bahwa fungsi dari cawapres itu ada untuk memenuhi hal yang belum bisa disentuh oleh presiden, calon presiden. Sedangkan statement yang disampaikan adalah bahwa Bapak Mahfud MD ini bahkan melebihi dari Pak Ganjarnya sendiri. Lalu bagaimanakah menurut dari Bapak sendiri, apakah ini tidak menjadi suatu bumerang kepada pasangan calon tersebut, bahwa hal ini mungkin nanti akan menjadi suatu permasalahan dalam eksistensi di dunia politik dan di mata negara itu sendiri? Terima kasih. Oke, boleh ditanggapi nih. Ini spesifik nih ke Bung Ciko nih. Itu menarik. Jangan melebihi presidennya. Jadi nanti, bukan gitu. Melebihi, melebihkan. Nah, melebihkan sama melebihi itu beda. Melebihkan itu kalau Pak Ganjar sudah dalam standar yang ini, dalam satu bidang, dengan kehadiran Pak Mahfud itu dilebihkan lagi.
Nah, bahkan kalau Pak Ganjar ada kekurangan, nah itu diisi, itu namanya melengkapi. Jadi bahasa saya bukan melebihi. Tetapi kita bisa tahu semua bahwa penting sekali mempunyai wakil presiden yang standarnya sama dengan presidennya. Nggak boleh kurang. Kalaupun ada kurang, harus kurangnya hanya sedikit. Kenapa? Karena istilahnya dalam bahasa Inggris, the vice president is the heartbeat away from the president. Heartbeat away artinya apa? Kita ini nggak mau berandai-andai yang buruk, tapi kalau presiden mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang akan menjadi presiden adalah wakil presiden. Nah, itu yang harus benar-benar kita camkan. Jadi kalau standarnya terlalu jauh, ya kompetensinya terlalu jauh, ya sebaiknya jangan dipilih. Oke, baik. Bung Ege? Ya, pertama-tama Bang Usama ya, tadi saya ingatkan karena saking semangatnya, saya mau bilang bukan Mas Wapres ya kan, Mas Cawapres, belum Mas Wapres, tapi saking emosinya, apa Masih salahnya calon. Mas? Masih Enggak, calon, sudah. ya, oke. Semuanya ini menjadi menarik, tapi beberapa poin saya karena acara ini dua sisi, maka saya tadi mengatakan pertama saya pengamat yang bingung, begini loh, karena tugasnya Wapres itu kan tidak terlalu penting kecuali difungsikan oleh presidennya. Ya. Kalau begitu boleh dong anak muda semuda-mudanya lama-lama belajar. Tapi tunggu dulu. Bukan nggak penting, bukan berarti nggak punya kemampuan. Yang membuat saya loh. bingung adalah mulai digali. Ada perang Rusia, Ukraina, Palestina, Israel. Pak Presiden tuh kalau ngomong loh, makin ke depan makin berat. Ada geopolitik, makin susah ketahanan pangan dan lain-lain. Bukannya butuh orang yang makin bahu-membahu dengan capresnya, karena tantangan tidak seperti yang lalu-lalu gitu. Menurut Anda cawapresnya nggak bisa Masih belajar pelan-pelan. Karena Pak Prabowo Jangan kan underestimate Tar dong, dulu. Bung Ege. Enggak underestimate, kan Oke. memang demikian. Oke, masih Pak belajar Prabowo tuh pelan-pelan. membuat jembatan, betul ya, supaya anak-anak muda ini belajar. Antara lain dari wali kota belajar dari cawapres. Tapi kalau ada yang bisa membuktikan, kan ini tantangan, membuktikan bahwa cawapres kami itu nggak perlu belajar lama, karena segera bisa memikirkan hal-hal yang bersama-sama dengan presidennya menjadi lebih efektif. Itu kan bisa. Nah, baik. satu aja. Dari kedua ini kubu tadi, mau nggak mau kan keluar kata perbaikan, mau nggak mau keluar kata perubahan. Saya cuma mau menambah satu kalimat. Sempat terpikir nggak untuk mundur gitu dari posisi-posisi yang ada gitu ya, supaya lebih enak. Ketimbang itu lebih banyak saya lihat ini harusnya debat dengan diri sendiri nih gitu, daripada debat dengan Pihak lain. Oke, iya pihak lain. baik, Ada baik. enggak cuma pikiran aja, sehingga Anda betul-betul lebih fight sebagai cawapres. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Waktunya sudah habis, Mas Semi. Maaf sekali. Yang Saya hanya pasti. ingin tadinya ingin memberikan bahwa ada satu pernyataan dari Bang Fahri 2019 yang mengatakan bahwa kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. Itu membebani reputasi babenya. Jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya merusak susu sebelangga. Mendingan susu dibikin martabak saja. Eman, 8 Oktober 2019. Bisa Oke, dilihat di Presiden tweetnya Bang Bung Fahri Fahri. Saya sekarang, kasih bisa kesempatan dilihat. Dan menanggapi ini sedikit. bertolak belakang dengan pernyataannya hari ini. Oke. Jadi itu 4 tahun yang lalu, makanya saya mengutip pepatah, bahkan telur pun suatu hari bisa berjalan. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Apapun itu, kita berharap yang terbaik putra-putri, putra-putra bangsa terbaik yang akan maju memimpin Indonesia di 2024. Jangan lupa untuk mencari informasi mengenai pemilu, Anda saksikan di TV One. Kami mengabarkan, Anda putuskan. Kita jumpa lagi 2 sisi pekan depan.